Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani dengan NIM 0402 1282 53004 dari kelas B reguler angkatan 2025. Di sini saya akan membuat video sebagai salah satu syarat, yaitu tugas pengganti berupa penjelasan teori mengenai sistem pernapasan dan hematologi. Yang pertama itu kita masuk ke sistem pernapasan. Jadi di sistem pernapasan itu, kenapa sih manusia bisa bernapas? Karena yang pertama itu karena adanya perbedaan tekanan gradien. Tekanan di sini maksudnya itu tekanan oksigen atmosfer dengan tekanan oksigen yang di dalam tubuh itu berbeda. Dan yang kedua itu karena adanya kontraksi di dalam dada. Contohnya itu pada saat inspirasi dan ekspirasi. Nah, proses masuknya udara ataupun inspirasi dan ekspirasi ini disebut ventilasi. Dan apa sih bedanya dengan respirasi? Nah, jadi respirasi yaitu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli. Yang ketiga itu adanya saraf-saraf yang terlibat, seperti contohnya itu phrenikus, vagus, dan lain-lain. Dan juga sistem saraf yang berada pada pusat pernafasan, yaitu medula oblongata dan pons. Nah, di dalam sistem pernafasan ini terbagi 3 zona, yaitu zona konduksi, zona transisi, dan zona respirasi. Untuk zona konduksi, yaitu organ dan struktur di dalam tubuh itu tidak terlibat langsung dalam pertukaran gas. Contohnya itu hidung, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Lalu yang kedua itu ada zona transisi, di mana ini disebut sebagai zona peralihan antara zona penghantar dan zona respirasi, di mana pada zona ini mulai terjadi sedikit pertukaran gas dan sudah mulai memiliki alveoli. Organ yang ada pada zona transisi ini yaitu bronkiolus respiratorius. Dan yang ketiga itu pada zona respirasi, yaitu di mana adanya zona pertukaran gas dan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan lalu difusi gas antara alveolus dan kapiler paru. Dan organ-organ yang terlibat itu ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveolus. Pada sistem pernapasan ini, darah yang miskin oksigen itu akan masuk ke atrium kanan, lalu akan masuk ke ventrikel kanan melalui tricuspidalis, dan kemudian itu akan menuju paru-paru melewati arteri pulmonal dan dikembalikan melalui vena pulmonal, kemudian menuju atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri melalui katup mitral, dan memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta ataupun katup aorta. Cara menentukan prioritas dalam sistem pernapasan yaitu dengan A, B, C, D. Yang A itu airway atau jalan napas, itu harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada B, breathing, yaitu pernapasan ataupun feel. Yang C itu circulation, yaitu sirkulasi darah, jantung, nadi, dan lain-lain. Dan yang keempat itu baru disability, yaitu tingkat kesadarannya. Materi yang selanjutnya yaitu hematologi. Hematologi itu ilmu yang mempelajari tentang darah, organ pembentuk darah, fungsi darah, serta kelainan ataupun penyakit yang berhubungan dengan darah. Nah, ketika darah teroksigenasi mencapai jaringan di dalam tubuh dari hemoglobin dan karbon dioksida. Lalu, hemoglobin dari sel darah merah akan dibawa ke seluruh tubuh untuk mengikat oksigen. Nah, nilai darah yang terikat dengan oksigen atau biasanya disebut dengan darah bagus itu disebut SpO2. Nilai normal SpO2 itu 95-100%. Dan alat yang digunakan untuk menghitung hemoglobin yang jenuh ataupun saturasi oksigen yaitu oximeter ataupun yang biasa disebut oximetri. Contoh kelainan ataupun penyakit dalam hematologi ini yaitu anemia,
tropopenia, dan polisitemia. Nah, penyakit hematologi ini bisa menyebabkan hipoksia, misalnya itu anemia, di mana hipoksia ini kekurangan oksigen di dalam jaringan ataupun sel tubuh. Baik, mungkin sampai situ saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.